Shalom, jemaat GKM Eklesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat. Istilah sistem peringatan dini dikenal setelah musibah besar tsunami terjadi di Aceh 26 Desember 2004 yang memakan korban lebih dari 200.000 orang. Dipasangnya alat sistem peringatan dini atau early warning system adalah dalam usaha untuk mencegah atau minimal mengurangi korban seandainya terjadi tsunami lagi, baik di daerah Aceh atau juga di daerah-daerah yang lain. Nah, demikian juga halnya dengan masalah pandemi. Pandemi yang mulai merebak di Indonesia awal tahun 2020 memakan banyak korban, banyak yang sakit, bahkan juga banyak yang meninggal. Oleh karena peringatan dini, tanda-tanda akan datangnya itu sebetulnya sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Sayangnya tidak ditanggapi dengan serius, atau orang menganggap itu hal yang tidak terlalu urgen, tidak terlalu serius. Dan baru dengan adanya varian baru yaitu Omikron, persiapan menjadi lebih baik. Ya. Juga banyak orang mulai aware atau prihatin atau perhatian terhadap virus corona ini, sehingga mudah-mudahan ini akan lebih baik dan tidak akan memakan korban lebih banyak. Puji Tuhan sampai sekarang ini itu tidak terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang juga terserang penyakit yang akhirnya mematikan oleh karena tidak memperhatikan tanda-tanda awal atau peringatan dini yang terjadi di dalam tubuhnya yang mengidap sesuatu penyakit. Nah, tahu-tahu sudah terlambat. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia memperhatikan domba-dombanya. Dia memelihara, Dia menjaga, Dia memberikan kebutuhan hidup mereka, khususnya makanan dan minuman. Tetapi juga Tuhan Yesus memberi peringatan kepada domba-dombanya akan bahaya yang sedang mengancam diri mereka, terutama serigala. Nah, demikian juga halnya dengan Rasul Petrus memperingatkan hal yang sama kepada orang Kristen di seluruh dunia akan bahaya yang mengancam hidup mereka, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sabarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya orang yang lengah, tidak berjaga, tidak waspada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ingat bahwa Allah tidak pernah menghukum atau membiarkan orang-orang percaya mengalami penderitaan sebelum Dia memberikan peringatan dini lebih dulu. Jadi syarat agar sebagai domba-domba Allah kita terhindar dari bahaya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan Yesus.
sehingga kita dapat mendengar, mengenal suara gembala, serta taat untuk mengikutinya. Seperti yang dia katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat, dikatakan demikian. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, suara gembala. Nah, apakah Anda saat ini sudah hidup dekat dengan Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus? Apakah saudara sudah mengenal suaranya? Apakah saudara sudah mengikuti pimpinannya? Dan apakah saudara sudah juga taat akan perintahnya? Kalau sudah, puji Tuhan. Tetapi kalau belum, hati-hati dan waspada, karena hidupmu ada dalam bahaya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.